Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai liabilities and related concept. Perkenalkan, nama saya Sena Madina Aulia. Ini teman saya namanya Salsa, Helga, Amel, Elva, Fatim, Citra. Materi yang akan dibahas yaitu pengertian liabilitas atau kewajiban, pengorbanan masa ekonomi, keharusan sekarang, akibat transaksi atau kejadian masa lalu, hak dan kewajiban tak bersyarat, karakteristik pendukung, pengakuan, pengukuran dan penilaian, pelunasan, pembebasan substansif, dan penyajian dan hak kompensasi. Pengertian liabilitas atau kewajiban. Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan jasa pada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Pengertian kewajiban tidak dapat dipisahkan dengan pengertian aset. Aset dapat menimbulkan kewajiban, tidak sebaliknya timbulnya kewajiban dapat dibarengi dengan pengakuan aset. Pengorbanan masa ekonomi. Kewajiban objek untuk mengorbankan masa ekonomi di masa depan kepada pihak lain bisa dalam bentuk transfer atau penggunaan aset dengan jumlah dan waktu tertentu yang terukur. Transfer manfaat ekonomi kepada pemilik atau pemegang saham tidak dapat dianggap sebagai pengorbanan sumber ekonomi masa depan yang membentuk kewajiban, kecuali dalam situasi likuidasi perusahaan. Pengorbanan ekonomi harus terkait dengan pihak lain dan tidak dapat timbul dari kejadian internal perusahaan. Keharusan sekarang, kewajiban merupakan untuk memenuhi suatu keharusan pada pelaporan yang timbul dari kejadian kontrak pengenaan oleh pemerintah atau kondisi bisnis. Ada 4 jenis keharusan. Yang pertama keharusan kontraktual, yang kedua keharusan konsumtif, yang ketiga keharusan demi keadilan, yang keempat keharusan akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Transaksi atau kejadian masa lalu, transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang yang telah terjadi untuk mengakui suatu objek ke dalam kewajiban kesatuan nasional untuk dilakukan via statement keuangan. Transaksi dan kejadian masa lalu dicatat dalam jurnal akuntansi dan dirangkum dalam buku besar. Informasi ini kemudian digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Pengaruh pada aset dan kewajiban. Yang pertama, transaksi pembelian aset meningkatkan aset dan menjual kewajiban jika pembelian dilakukan secara kredit. Yang kedua, transaksi penjualan aset mengurangi aset dan menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, transaksi pembayaran utang mengurangi kewajiban dan mengurangi kas. Yang keempat, transaksi penerimaan utang meningkatkan kewajiban dan mengurangi aset utang. Pengaruh pada pendapatan dan beban. Yang pertama, transaksi penjualan menghasilkan pendapatan. Yang kedua, transaksi pembelian bahan baku meningkatkan beban. Yang ketiga, transaksi pembayaran gaji karyawan meningkatkan beban. Yang keempat, transaksi penerimaan bunga deposito meningkatkan pendapatan. Selanjutnya ada pengaruh pada laporan keuangan. Yang pertama ada neraca. Posisi aset dan kewajiban entitas berubah sesuai dengan transaksi yang terjadi. Yang kedua ada laporan laba rugi. Pendapatan dan beban dicatat untuk menunjukkan kinerja keuangan entitas selama periode tertentu. Yang ketiga ada laporan arus kas. Arus kas masuk dan keluar dicatat untuk menunjukkan perubahan kas dan setara kas selama periode tertentu. Laporan keuangan yang dihasilkan dari akibat transaksi atau kejadian masa lalu membantu para pengguna seperti investor, kreditor, dan manajemen untuk membuat keputusan yang tepat. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai kinerja entitas
menetapkan tujuan yang realistis. Selanjutnya ada hak dan kewajiban tak bersyarat. Hak dan kewajiban tak bersyarat adalah klaim sah dan tak terbantahkan terhadap aset atau manfaat ekonomi tertentu di masa depan. Artinya, suatu entitas memiliki hak tersebut tanpa adanya syarat atau kondisi yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Hak dan kewajiban tak bersyarat sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang benar dan wajar dari situasi keuangan entitas. Dengan begitu, entitas dapat memberikan informasi yang lebih andal kepada para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada ciri-ciri hak tak bersyarat. Yang pertama, hak tersebut dijamin keberadaannya dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, tidak ada kondisi atau tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak tersebut. Yang ketiga, hak tersebut memiliki nilai yang dapat diukur secara moneter. Hak tak bersyarat mengacu pada kemampuan entitas untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari aset atau untuk mengendalikan aset tersebut. Dengan kata lain, entitas memiliki hak penuh atas aset tersebut dan tidak ada pihak lain yang dapat secara sah menentang hak tersebut. Kemudian ada ciri-ciri kewajiban tak bersyarat. Yang pertama, kewajiban tersebut dijamin keberadaannya dan harus dipenuhi. Yang kedua, tidak ada kondisi tertentu yang mempengaruhi kewajiban tersebut. Yang ketiga, kewajiban tersebut memiliki nilai yang dapat diukur secara moneter. Kewajiban tak bersyarat adalah utang atau kewajiban keuangan masa depan yang pasti harus dipenuhi oleh entitas tanpa adanya kondisi tertentu. Artinya, entitas berkewajiban untuk membayar atau menyerahkan aset atau manfaat ekonomi di masa depan, terlepas dari kemampuan keuangannya saat ini. Karakteristik pendukung. A. Keharusan membayar kas. Informasi penting yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Informasi ini membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas untuk memenuhi kewajibannya di masa depan, risiko keuangan entitas, dan fungsi keuangan entitas secara keseluruhan. Keharusan membayar kas diukur berdasarkan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban. Nilai sekarang dihitung dengan mendiskontokan arus kas dan masa depan dengan tingkat bunga yang sesuai. Keharusan membayar kas harus diungkapkan dalam laporan keuangan yaitu neraca. Contohnya, yang pertama utang dagang, utang yang timbul dari pembelian barang atau jasa secara kredit. Yang kedua, pinjaman bank, dana yang dipinjam dari bank dengan bunga. Yang ketiga, gaji karyawan, upah yang dibayarkan kepada karyawan atas pekerjaan mereka. Selanjutnya, identitas terbayar jelas. Bukti yang menunjukkan bahwa suatu kewajiban telah dibayarkan. Bukti ini harus tertulis jelas dan teridentifikasi. Identitas terbayar jelas penting karena memastikan bahwa semua transaksi yang tercatat di buku besar bank sesuai dengan mutasi rekening bank, memberikan bukti kepada auditor bahwa kewajiban telah dibayar dengan benar, meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap informasi yang dibagikan. Contohnya, melintasi pembayaran utang, bukti transfer bank, dan cek yang telah dicairkan. Selanjutnya, berkekuatan hukum. Keberadaan klaim yuridis menunjukkan bahwa kewajiban memang ada dan dapat dibuktikan secara hukum. Meskipun demikian, kekuatan untuk memaksa pihak lain untuk memenuhi kewajibannya yang melekat pada klaim-klaim hukum bukan merupakan syarat mutlak untuk mengakui adanya kewajiban. Keharusan melakukan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang tidak harus timbul dari desakan pihak eksternal, tetapi minat atau kebijakan internal manajemen. Contohnya adalah kewajiban untuk menyediakan dana pensiun bagi karyawan. Itulah sebabnya kewajiban mencakupi pengorbanan sumber ekonomi masa depan yang timbul akibat keharusan konstruktif dan keadilan. Selanjutnya, pengakuan, pengukuran, dan penilaian. Yang pertama, pengakuan kewajiban biasanya terjadi pada penandatanganan kontrak bersama dengan pengakuan biaya, pengakuan aset, atau pada akhir periode melalui penyesuaian aktual. Kewajiban diakui saat keharusan terikat oleh transaksi sebelumnya. Dengan prinsip pengakuan
terjadi. Basis pencatatan kewajiban adalah nilai secara tunai, bukan nilai nominal utang. Contohnya, suatu utang usaha sebesar Rp1 juta, padahal disepakati dan diketahui bersama bahwa utang tersebut dapat dilunasi setiap dalam kurun waktu kurang dari 10 hari dengan jumlah Rp970.000. Maka dengan dasar nilai secara tunai, utang tersebut sebenarnya tidak melebihi Rp970.000. Kalau utang tersebut dicatat sebesar 1 juta, maka jelas utang tersebut tersaji lebih. Jumlah rupiah ini merupakan jumlah rupiah yang diperlukan untuk melunasi utang dalam keadaan yang paling tidak menguntungkan, yaitu melewatkan kesempatan untuk mendapatkan potongan. Kewajiban dalam pembelian kredit. Dasar pengukuran aset yang paling objektif adalah kas utang atau kas utang implisit, karena kewajiban merupakan bayangan cermin aset. Pengukurannya juga mengikuti pengukuran aset. Misalnya, jika perusahaan menandatangani kontrak pembelian mesin dengan harga Rp1.600.000 dan pembayaran dilakukan dalam 8 angsuran triwulan sebesar 200 tanpa bunga eksplisit, sebenarnya harga kontrak melebihi kos tunai untuk isi. Jika masih dapat membeli dengan harga tunai Rp1.465.000, selisihnya Rp135.000 adalah setara dengan bunga yang harus dibebankan terhadap pendapatan selama jangka waktu kontrak. Dalam pembukuan, bunga ini dapat dicatat untuk keperluan internal, tetapi nilai utang harus mencerminkan kos tunai implisit. Dalam pelaporan, nilai tunai implisit harus dikurangkan dari utang usaha dan bunga tanggungan tidak dilaporkan sebagai aset. Diskon dan premium utang obligasi. Nilai nominal atau jatuh tempo utang obligasi sering dianggap sebagai jumlah kesepakatan pada saat penerbitan obligasi. Tetapi sebenarnya dasar pengukuran yang lebih tepat adalah kos tunai implisit. Sebagai contoh, jika seorang investor membayar Rp3.522 untuk obligasi dengan nominal Rp1 juta dan tingkat bunga pasar adalah 16%, kos investasi yang sebenarnya adalah jumlah uang yang dikeluarkan saat transaksi. Begitu pula penerbitan, pencatatan utangnya sebagai jumlah uang yang diterima. Pendekatan ini mencerminkan kesepakatan yang disetujui bersama oleh kedua pihak tanpa ada unsur untung atau rugi. Jadi jumlah Rp803.542 merupakan harga efektif utang obligasi. Makna harga efektif obligasi. Setelah transaksi terjadi, kesepakatan dalam obligasi mulai menunjukkan makna yang sebenarnya. Bunga dibayar secara periodik dan jumlah utang obligasi berangsur-angsur meningkat menuju nilai jatuh tempo atau nominal. Jika kos utang dan aset dicatat sebesar nominal pada saat transaksi, itu akan terlalu tinggi. Selisih antara nominal dan jumlah yang dibayar adalah diskon obligasi. Perhitungan gaya bunga bagi penerbit tidak lengkap tanpa memperhitungkan bunga periodik dan akumulasi diskon. Jumlah utang obligasi sebelum jatuh tempo akan terlalu besar jika dinyatakan sebesar nominalnya. Diskon obligasi. Obligasi yang diterbitkan dengan harga di bawah nilai nominalnya. Nilai nominal obligasi adalah jumlah uang yang akan dibayarkan kepada pemegang obligasi pada tanggal jatuh tempo. Diskon obligasi terjadi ketika tingkat suku bunga pasar lebih tinggi daripada tingkat suku bunga yang dicantumkan pada obligasi saat diterbitkan. Oleh karena itu, diskon utang obligasi harus dilakukan dalam neraca sebagai pengurang nilai nominal utang obligasi. Contoh, sebuah perusahaan menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 1 juta dengan tingkat suku bunga 5% per tahun dan jangka waktu 5 tahun. Jika tingkat suku bunga pasar saat ini adalah 6% per tahun, maka obligasi ini kemungkinan akan dijual dengan harga diskon. Premium obligasi. Obligasi yang diterbitkan dengan harga lebih tinggi dari nilai nominalnya. Premium obligasi terjadi ketika tingkat suku bunga pasar lebih rendah daripada tingkat suku bunga yang dicantumkan pada obligasi saat diterbitkan. Premium obligasi merupakan bagian dari jumlah utang perseroan. Saat mendekati jatuh tempo, premium tersebut harus diamortisasi secara sistematis dengan memisahkannya dari pembayaran bunga periodik. Contoh, sebuah perusahaan menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 1 juta dengan tingkat suku bunga 8% per tahun dan jangka waktu 5 tahun.
Jika tingkat suku bunga pasar saat ini adalah 6% per tahun, maka obligasi ini kemungkinan akan dijual dengan harga premium. Kewajiban moneter dan non-moneter. Kewajiban moneter adalah kewajiban yang pasti jumlahnya dan jatuh temponya dan dapat dibayar dengan sejumlah uang tertentu di masa depan. Kewajiban moneter diukur pada nilai nominalnya pada tanggal neraca. Nilai nominal adalah jumlah uang yang harus dibayarkan untuk melunasi kewajiban pada tanggal jatuh tempo. Contoh kewajiban moneter adalah utang kepada pemasok untuk barang atau jasa yang telah dibeli, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan di masa depan, dan pinjaman yang diterima dari bank. Kewajiban non-moneter adalah kewajiban untuk menyediakan barang dan jasa, biasanya karena pembayaran di muka. Kewajiban non-moneter diukur pada nilai wajarnya pada tanggal neraca. Nilai wajar adalah jumlah uang yang bersedia dibayarkan oleh pembeli yang bersedia dan mampu untuk kewajiban tersebut, atau jumlah uang yang bersedia diterima oleh penjual yang bersedia dan mampu untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Contoh kewajiban non-moneter adalah kewajiban untuk membayar pensiun kepada karyawan setelah mereka pensiun, kewajiban untuk memperbaiki atau mengganti produk yang cacat, dan kewajiban untuk membayar sewa untuk penggunaan aset selama jangka waktu tertentu. Penilaian. Proses menentukan nilai wajar dari kewajiban pada tanggal tertentu. Nilai wajar adalah jumlah uang yang bersedia dibayarkan oleh pembeli yang bersedia dan mampu untuk membayar kewajiban tersebut, atau jumlah uang yang bersedia diterima oleh penjual. Nilai wajar kewajiban digunakan untuk mengukur kewajiban dalam laporan keuangan, membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana mengelola kewajibannya, dan dapat mempengaruhi kewajiban pajak perusahaan. Selanjutnya pelunasan. Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha untuk memenuhi kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha, sehingga bebas dari kewajiban tersebut. Pelunasan biasanya merupakan pemenuhan secara langsung kepada pihak yang berpiutang. Yang pertama, transfer aset finansial. Bila kewajiban telah dilunasi dengan mentransfer secara penuh kas, barang atau jasa ke debitor, maka pada saat itu pelunasan dianggap tuntas. 2. Pelunasan sebelum jatuh tempo. Bila kewajiban dilunasi pada saat jatuh tempo, nilai jatuh tempo dengan sendirinya merefleksi nilai sekarang saat pelunasan kewajiban, sehingga tidak ada selisih antara jumlah rupiah yang dibayar dan nilai nominal. 3. Utang terkonversi. Jenis utang yang dapat dikonversi menjadi saham perusahaan pada harga dan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Utang ini biasanya diterbitkan oleh perusahaan yang sedang mencari pendanaan tetapi ingin menghindari ekuitas yang signifikan yang dapat terjadi dengan penerbitan saham baru. Pembebasan substantif. Kewajiban dapat dinyatakan terlunasi dan hanya apabila telah dilakukan pembayaran atau telah terjadi pembebasan secara hukum oleh pihak kreditor atau pengadilan. FASB menetapkan kriteria kritis yang harus dipenuhi untuk dianggap sebagai pembebasan substantif, seperti kreditor tidak memiliki kendali atas aset dalam perwalian dan debitur masih mengendalikan manfaat aset tersebut. Pengakuan pembebasan substantif dapat dimanfaatkan oleh debitur untuk manajemen laba karena menghapuskan kewajiban dari neraca dan meningkatkan laba secara kosmetik. Oleh karena itu, FASB menolak pengakuan kewajiban pada pembebasan substantif untuk memastikan representatif yang terdapat dalam laporan keuangan. Penyajian. PSAK nomor 1 mengatur penyajian kewajiban dalam neraca berdasarkan urutan kelancaran dan jatuh tempo. Aset lancar disajikan menurut likuiditas, sementara kewajiban disajikan menurut jatuh tempo. Kewajiban jangka pendek harus disajikan lebih dahulu daripada kewajiban jangka panjang, kecuali jika memenuhi kriteria tertentu. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diperkirakan akan diselesaikan dalam 1 tahun atau jatuh tempo dalam 12 bulan dari tanggal neraca. Hak mengompensasi. Hak mengontra adalah hak yuridis debitor lantaran kontrak atau lainnya untuk menghapus semua atau sebagian utang kepada pihak lain dengan cara mengkompensasi utang tersebut dengan jumlah yang pihak lain berulang kepada debitor. Ada 3 kondisi harus terpenuhi. 1. Kedua pihak memiliki utang yang berhubungan dengan jumlah tertentu. Pihak pelapor memiliki hak mengontrak utangnya dengan utang yang dimiliki pihak lain. Pihak pelapor berniat menggunakan
Sekian dari kelompok Thank you.